Selamat datang di AR Automotive Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah mobil Suzuki yang dulunya sedan, sekarang menjadi hatchback. Ini dia Suzuki Baleno. Ya, Suzuki Baleno ini adalah sebuah hatchback kompak yang saat ini dikeluarkan oleh Suzuki untuk melawan Honda Jazz dan Toyota Yaris. Memiliki kapasitas mesin 1400 dengan kode mesin K14B 4 silinder segaris. Mobil ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 91 horsepower dan memiliki torsi 130 Nm. Untuk kenyamanan berkendaranya, mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan juga teknologi EBD. Desain mobil ini memang berubah secara drastis dari generasi sebelumnya. Memang mobil ini dulunya itu merupakan jenis mobil sedan, namun berubah total menjadi mobil hatchback. Yang dulunya dikeluarkan untuk melawan Toyota Corolla dan Honda Civic, kali ini Suzuki Baleno dikeluarkan untuk melawan Honda Jazz dan Toyota Yaris. Beberapa aksen chrome di grill, di panel-panel pintu kanan dan kiri. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan lampu DRL di bawah sini, kemudian untuk lampu sennya masih menggunakan halogen dan untuk headlampnya dia sudah menggunakan lampu proyektor. Sudah dilengkapi dengan fog lamp LED di bempernya. Tampilannya sangat futuristik dan menurut gua agak seksi di bagian samping-samping sini karena seperti menggunakan winglet. Di bawah sini ini ada aksen dark chrome untuk mempermanis tampilan bempernya. Kemudian di bawah sini itu ada kayak black metallic untuk pemanis dari bempernya juga. Tampilan samping yang menurut gua keren itu adalah di pilar A ini dia menggunakan hitam chrome yang membuat seperti memutus antara atap dan fender. Namun ini sangat keren, dan sini hitam sampai dengan pembatas kaca dia hitam chrome sampai dengan belakang. Ada aksen chrome di bawah kaca dan aksen chrome juga di handle pintu. Dia menggunakan lampu sen juga di spion dan spionnya sewarna body. Di bawahnya sini ini itu dia ada aksen kayak dark chrome gitu yang mempermanis atau mempercantik tampilan untuk Suzuki Baleno sama seperti yang di bumper depan tadi. Untuk peleknya, untuk Suzuki Baleno ini sudah menggunakan alloy dengan two tone, memiliki ukuran ban 195/55 ring 16. Cukup mumpuni untuk kendaraan ini. Kita lihat tampilan belakangnya sangat seksi sekali. Menurut gua ini tampilannya semok. Dan di sini ada tempat pengisian bensin. Dan di belakang ini untuk overhangnya itu dapat pemanis seperti yang di samping dan di bumper depan tadi yang mempercantik tampilannya. Untuk tampilan belakangnya sendiri secara desain berubah total karena mobil ini dulunya itu jenis mobil sedan dan sekarang ini sudah menjadi mobil hatchback. Untuk desainnya, tampilan belakangnya ini bahenol dan montok. Di sisi atas ini ada spoiler dengan lampu rem. Di kacanya sudah dilengkapi dengan defogger. Ada wiper, dia berputar 180 derajat. Bawah wipernya sini sudah dilengkapi dengan aksen chrome yang mempercantik tampilan belakangnya. Bentuknya ini itu seperti spoiler kecil di belakang untuk mendampingi spoiler yang atas yang sewarna body. Logo Suzuki dan tulisan Baleno di sebelah kiri. Dan lagi-lagi di sini memiliki aksen dark chrome yang menurut gua cukup menarik dan lebih sporty daripada kompetitor-kompetitornya. Untuk lampu rem sendiri dia sudah menggunakan LED, namun untuk lampu mundur dan lampu sennya itu masih menggunakan halogen. Untuk bagasinya luas karena bagasinya tuh lega menurut gua, dan mobil yang dulunya sedan kemudian sekarang menjadi hatchback, kapasitas bagasinya akan membesar daripada waktu sedan. Nah, di sini itu bisa buat untuk 2 orang anak kecil ya sekitaran umuran 12-13 tahun untuk tiduran di sini. Kalau kita jalan-jalan ke Ancol, kita bisa menyelundupkan 2 orang agar 2 orang itu tidak bayar dan kita masukin ke dalam bagasi Baleno ini. Karena bagasinya luas. Baleno ini sayangnya pintu bagasinya itu masih manual, belum otomatis.
Yes, duduk belakang. Kekurangannya ada di sini nih. Duduk belakangnya kalau menurut gua posisi duduknya tuh kurang, dan sama seperti kebanyakan mobil, headrestnya ini kalau pasang begini di bawah itu dia agak ngeganjel punggung. Jadi harus dinaikin sedikit biar posisi duduknya enak. Untuk posisi duduknya lumayan. Kalau tingginya kayak gua 175 cm, dia agak gantung sedikit. Legroomnya luar biasa lega. Ini posisi duduk nyetir gua tadi udah gua setting dengan posisi nyetir duduk gua, tapi masih lega sekitar 8 jari, cukup luas legroomnya. Dan ini kalau maju ke depan gini posisinya agak nggak nyaman sih. Cuman legroomnya lega banget. Di sini ada pegangan dan ada cantolan buat yang buat baju hangat. Door trimnya pun sama keras dan ada biru dongker, kemudian power window dan aksen dark chrome di armrestnya sini. Dan di sini ada penyimpanan, ada cup holder buat 1 biji. Kemudian di sini ada buat penyimpanan barang dan ada power outlet 12 volt di tengah sini. Jadi nggak pelit listrik buat penumpang tengahnya. Ini posisi duduknya, dan kalau duduknya begini nih enak nih, tapi kalau duduknya bertiga agak gantung kakinya. Headroomnya ini lumayan ya, 1 tangan lah. 5 jari headroomnya. Nggak tahu kenapa ya, gue ngerasa mobil ini dari dalam tuh kelihatannya nggak begitu besar, tapi plek gitu pas lagi naiknya. Menurut gue nyaman, duduknya agak cenderung ke bawah ya kursinya, jadi kursinya tuh agak turun gini, jadi enak. Kursinya ini masih manual, kemudian ininya buat bisa dinaikin gitu, tapi masih manual juga, dan sandarannya masih manual semua. Instrument clusternya itu menurut gue standar, tidak yang gimana-gimana, dia standar, dan ada layar LCD di tengah untuk segala informasi tentang kondisi mobil ini. Setirnya ini udah menggunakan kalap-kalap gitu ya, empuk-empuk dikit gitu, dan sudah ada jahit-jahitan asli di sekeliling setirnya. Nah, di sini di setirnya sini ada tombol mainan untuk jempol, adanya di sebelah kiri setir, di sebelah kiri klakson untuk volume dan mode dan segala macam. Kemudian di bawah setirnya sini nih, ini dia ada tombol Bluetooth, kemudian angkat telepon dan tutup telepon. Di sininya seperti biasa ada buat aktivasi lampuan, kemudian wiper. Untuk setirnya sendiri, dia sudah tilt, namun belum teleskopik. Kita menuju ke kanannya driver sini, itu ada panel AC yang bisa dibuka tutup, jadi lumayan bisa buka tutup AC. Kemudian start stop engine ada di sebelah kanan sini. Yang menurut gua keren, mobil ini ada buat pengatur ketinggian lampu untuk mobil sekelas ini. Dan ada aktivasi sensor parkir, kemudian buat buka bagasi depan. Untuk door panelnya bahannya keras, dan untuk handle pintunya ini sudah ada krum-krumannya. Di sini nih ada biru tua gitu, dia model kain dan empuk sedikit, dark chrome di pegangannya ini. Electric mirror ada di door trim sini, dan mobil ini sudah menggunakan spion retract. Kemudian 4 power window ada di sini. Ini dekat pilar sini dia udah ada speaker Twitter dan speakernya di bawah sini. Untuk cup holdernya, dia punya 1 cup holder, dan buat naruh peci atau buat naruh cemilan di sini bisa 1 doang nih, panjang buat naruh apa ya? Biasanya gue buat naruh sampah, bukan sampah, perlengkapan yang sesuatu yang beda. Kita ke entertainnya, sudah menggunakan LCD dengan layar kurang lebih 6 in lah. Kemudian sayangnya ini yang gue kurang suka, dia menggunakan tombol-tombol touchscreen yang nggak kerasa kalau dipencet, jadi kesenggol gitu aja udah. Namun yang menurut gua keren, untuk head unitnya ini menggunakan GVC, merek mahal tentunya. Di kanan kirinya ada AC, ini untuk lampu hazard. AC-nya ini sudah digital, ada pengaturan untuk depan belakangnya, kemudian kipasnya, temperatur, dan posisi AC-nya. Dan ini bisa setel otomatis, jadi dalam kondisi apapun AC-nya bisa menyesuaikan dengan sendirinya. Ke bawah lagi ada power outlet 1 biji 12 volt, dan ada USB port, kemudian ada aux port juga. Di bawahnya sini ada tempat penyimpanan, bisa buat naruh handphone dan peralatan lainnya, tapi tidak untuk duit receh karena kejauhan dari sini. Duit receh tempatnya di sini, di belakang persneling. Ada tempat kayak lumayan gitu, itu buat naruh duit receh. Nah, kemudian di sini ada cup holder 2 biji, namun belum dilengkapi dengan holder yang bisa ada AC-nya atau bisa jadi dingin. Persneling ini kebetulan mobil otomatis, ada parking brake. Parking brake-nya ini masih pakai otot. Di sini ada armrest. Nah, ini kurang mundur kalau menurut gue nyetir. Nah, gue nyetir segini. Ini ada armrest, posisinya pas menyetir begini dengan armrest di sini tuh pas banget. Dan armrest ini bisa jadi penyimpanan buat naruh handphone. Nggak begitu besar tapi berguna buat naruh kartu-kartu dan sebagainya, berguna. Dan ini ada kayak otomatisnya, naik sendiri. Kita jalan sebelah kiri lagi. Sebelah kiri itu ada AC-nya juga. Kemudian mobil ini sudah dilengkapi dengan dual airbag di penumpang dan di driver. Dan ini tempat penyimpanannya lumayan lega buat nyimpan banyak dokumen kalau gue biasanya naruh di sini. Spion
tengah ada buat setting high dimnya. Kaca depan juga sudah dilengkapi dengan defogger juga. Lihat, ini ada lampu-lampuan yang masih menggunakan bohlam. Kemudian sun visornya, di sebelah kiri ada kacanya, dan di sebelah kanan tidak ada kacanya. Ya, itu tadi sedikit review kami tentang Suzuki New Baleno, mobil sedan berubah menjadi mobil hatchback. Tapi sepengetesan kita untuk mobil ini nyaman, dan posisi pengemudinya itu yang gua rasa yang bikin gua interested sama mobil ini. Mungkin itu dulu review kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share ke sosial media Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan salam otomotif.